Seri elektronika 8. Komponen elektronika aktif, yaitu transistor, dioda, dan IC. Komponen elektronika adalah berupa sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Berdasarkan cara kerja dan sistem kerja, komponen elektronika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang. Komponen aktif yang pertama adalah transistor. Transistor adalah suatu materi semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, di mana berdasarkan arus atau tegangan inputnya, serta memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis atau B, emitor atau E, dan kolektor atau C. Ada 2 jenis transistor, yaitu bipolar junction transistor atau BJT dan field effect transistor atau FET. Gambar berikut adalah beberapa contoh transistor yang ada di pasaran. Transistor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe PNP dan tipe NPN. Cara mengukur transistor dengan multimeter analog bisa dilihat pada gambar berikut. Perhatikan koneksi jarum probe pada multimeter analog dengan kaki-kaki transistor. Jarum bergerak ke kanan dan akan menunjukkan nilai resistansi tertentu, baik untuk transistor PNP maupun transistor NPN. Cara mengukur transistor PNP dengan multimeter analog. Pertama, atur posisi saklar pada posisi ohm kali 1 kilo atau kali 10 kilo. Yang kedua, hubungkan probe merah pada terminal basis atau B dan probe hitam pada terminal emitor atau E. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe hitam pada terminal kolektor atau C. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Cara mengukur transistor NPN dengan multimeter analog.
Pertama, atur posisi saklar pada posisi ohm, kali 1K atau 10K. Kedua, hubungkan prob hitam pada terminal basis atau B dan prob merah pada terminal emitor atau E. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Yang ketiga, pindahkan prob merah pada terminal kolektor atau C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Catatan: jika tata letak prob dibalik dari cara yang disebutkan di atas, maka jarum pada multimeter analog harus tidak bergerak sama sekali alias open. Cara mengukur transistor dengan multimeter digital bisa dilihat pada gambar berikut. Perhatikan koneksi jarum prob pada multimeter digital dengan kaki-kaki transistor. Cara mengukur transistor PNP dengan multimeter digital. Pertama, atur posisi saklar pada posisi dioda. Kedua, hubungkan prob hitam pada terminal basis atau B dan prob merah pada terminal emitor atau E. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Ketiga, pindahkan prob merah pada terminal kolektor atau C. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Cara mengukur transistor NPN dengan multimeter digital. Pertama, atur posisi saklar pada posisi dioda. Kedua, hubungkan prob merah pada terminal basis atau B dan prob hitam pada terminal emitor atau E. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Ketiga, pindahkan prob hitam pada terminal kolektor atau C. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltage tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Catatan: jika tata letak prob dibalik dari cara yang disebutkan di atas, maka display multimeter digital harus tidak menunjukkan nilai voltage alias open. Komponen aktif yang kedua adalah dioda. Dioda sebagai salah satu komponen aktif sangat populer digunakan dalam rangkaian elektronika karena bentuknya sederhana dan penggunaannya sangat luas. Ada beberapa macam rangkaian dioda, di antaranya penyearah gelombang setengah atau half wave rectifier, penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier, rangkaian pemotong atau clipper, rangkaian penjepit atau clamper, maupun pengganda tegangan atau voltage multiplier. Berikut adalah beberapa jenis dioda.
Dioda germanium digunakan pada detektor radio penerima. Dioda selenium digunakan untuk penyearah arus pada rangkaian catu daya dan pada sistem pengapian baterai di sepeda motor. Silicon Control Rectifier atau SCR digunakan sebagai pengendali. SCR dapat digunakan sebagai pengatur motor DC bertegangan besar dengan mengatur tegangan gerbang atau gate. SCR dibagi dua, yaitu diag and triag. Diag berfungsi untuk meneruskan tegangan dari anoda ke katoda, atau sebaliknya. Penerapannya pada pengendali motor putar kanan dan putar kiri, seperti pada rangkaian lift atau elevator. Triag digunakan untuk mengatur motor DC atau AC putar kanan dan putar kiri, dengan cara mengatur gerbang atau gate. Dioda varaktor adalah sebuah kapasitor yang kapasitansinya ditentukan oleh tegangan yang masuk. Contoh penerapannya pada pesawat TV, pesawat radio FM, pesawat telekomunikasi yang bekerja pada frekuensi tinggi. Dioda Zener fungsinya adalah sebagai penstabil tegangan. Selain itu, dioda Zener juga dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu untuk keamanan rangkaian. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pada video sebelumnya. Dioda cahaya atau LED. Penjelasan tentang LED bisa dilihat pada video sebelumnya. Bentuk dan simbol dioda bisa dilihat pada gambar berikut. Cara mengukur dioda dengan multimeter analog. Atur posisi saklar pada posisi ohm, kali 1K, atau kali 100. Hubungkan prob merah pada terminal katoda yang ada tanda gelangnya, dan hubungkan prob hitam pada terminal anoda. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter. Jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan. Lalu balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam pada terminal katoda atau tanda gelang. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Jarum harusnya tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Cara mengukur dioda dengan multimeter digital. Yang pertama, memakai fungsi ohm. Atur posisi saklar pada posisi ohm. Hubungkan prob hitam pada terminal katoda yang bertanda gelang, dan hubungkan prob merah pada terminal anoda. Lalu baca hasil pengukuran di display multimeter. Display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,64 mega ohm.
Balikan prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Nilai resistansinya adalah infinity atau tak terhingga, atau open circuit. Jika terdapat nilai tertentu, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Yang kedua, memakai fungsi dioda. Atur posisi saklar pada posisi dioda. Hubungkan prob hitam pada terminal katoda yang ada tanda gelangnya. Dan hubungkan prob merah pada terminal anoda. Lalu baca hasil pengukuran di display multimeter. Display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,42 volt. Kemudian balikan prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Tidak terdapat nilai tegangan pada display multimeter. Dan jika terdapat nilai tertentu, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Komponen aktif yang ketiga adalah integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau IC adalah sebuah komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. IC diperlukan untuk beberapa keperluan pembuatan peralatan elektronika, agar mudah dirangkai menjadi peralatan yang relatif kecil. Keuntungan menggunakan IC adalah di samping ukuran yang kecil dan ringan, juga konsumsi power yang rendah, dan tidak menimbulkan panas atau tidak membutuhkan pendingin. Kelemahannya adalah keterbatasan dalam menghadapi arus besar, yang dapat menimbulkan panas dalam komponen, dan mengakibatkan kerusakan. Hal yang perlu diingat bahwa IC atau Integrated Circuit merupakan komponen elektronika aktif yang sensitif terhadap pengaruh electrostatic discharge atau ESD. Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan pada IC tersebut. Sejarah singkat IC. Teknologi Integrated Circuit atau IC atau sirkuit terpadu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas Instruments. Setengah tahun kemudian, Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon.
Integrated Circuit atau IC merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan pada abad ke-20. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak, sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dapat dibawa bepergian atau portable. Teknologi IC atau Integrated Circuit memungkinkan seorang perancang rangkaian elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, lebih ringan, dengan harga yang lebih terjangkau. Konsumsi daya listrik sebuah IC juga lebih rendah dibanding dengan transistor. Oleh karena itu, IC atau Integrated Circuit telah menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika yang kita gunakan saat ini. Tanpa adanya teknologi IC atau Integrated Circuit, mungkin saat ini kita tidak dapat menikmati peralatan elektronika portable seperti handphone, laptop, MP3 player, tablet PC, konsol game portable, kamera digital, dan peralatan elektronika yang bentuknya kecil dan dapat dibawa bepergian kemana-mana. Gambar dan simbol IC bisa dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC atau Integrated Circuit dapat dibedakan menjadi 1. IC linear, 2. IC digital. IC linear, atau disebut juga IC analog, adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya atau power amplifier, penguat sinyal atau signal amplifier, penguat operasional atau operational amplifier atau op-amp, penguat sinyal mikro atau microwave amplifier, penguat RF dan IF atau RF and IF amplifier, voltage comparator, multiplier, penerima frekuensi radio atau radio receiver, regulator tegangan atau voltage regulator. IC digital. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dilambangkan dengan 1 dan 0. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika atau logic gates, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, microprosesor, microcontroller.
Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom comments. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.